Gilang? Gilang nggak ada? Khairul Nizam? Kristina? Lutfi? M. Vicky? M. Rafael? Marisli? Naomi? Nur Rahmani? Rati ada? Randy? Randy Boy udah? Tiara? Ranti? Masih ada yang belum dipanggil? Semua ya? Baik, anak ibu, sebelum ibu memberikan materi, jadi hari ini ibu akan memberikan materi layanan bimbingan klasikal tentang Ibu 1 BK Hebat Kenali Potensi. Jadi di sini ibu ingin memberikan kalian materi tentang kenali potensi agar kalian mengetahui apa sih potensi yang kalian miliki. Atau sudah ada yang tahu potensi yang dimiliki masing-masing individu? Sudah ada? 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 Merasa belum ini ya? Belum tahu ya? Potensinya tuh apa gitu. Kalau untuk gaya belajar, sudah tahu? Sudah? Belum juga? Belum tahu nih gaya belajarnya apa? Belum ya? Oke. Jadi agar kalian tahu, minimal kita mengetahui dulu tentang gaya belajar ya. Tentang gaya belajar kalian masing-masing, biar lebih semangat belajarnya, biar lebih tahu, oh gaya belajar saya ini seperti ini loh. Jadi kalian lebih paham dengan diri kalian masing-masing. Dengan begitu, ibu akan memberikan asesmen ya, asesmen non diagnostik tentang bakat minat. Nah, jadi silakan dibuka surveinya ya.
potensi diri. Tadi kan kenali potensi. Jadi potensi diri ini adalah kemampuan, bakat, dan kekuatan yang dimiliki setiap individu. Potensi bisa dikembangkan jika diasah. Itu unik dan memiliki potensi yang berbeda. Berbeda. Jadi potensi diri itu adalah bakat yang ada dalam diri kita atau kemampuan yang ada dalam diri kita. Hanya saja terkadang kita nggak tahu ya, karena belum diasah, belum digali. Nah, jadi kita nggak tahu, masih bingung apa sih bakat saya, apa sih potensi diri saya. Mungkin yang tadinya padahal kayak misalnya Jericho ini pintar di bidang olahraga, di sepak bola misalnya. Tapi Jericho ini ketika ditanya apa potensinya, dia belum menyadari bahwa dia ahli di bidang olahraga. Tapi ketika sudah mengikuti tes, disitulah akan nampak hasilnya apa sih potensi yang kalian miliki. Nah, di sini ada jenis-jenis potensi. Ada akademik, ya. Apa sih pentingnya mengenali potensi diri? Yaitu untuk membantu menentukan cita-cita dan memudahkan dalam memilih jurusan atau karir. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Jadi dengan kita itu lebih percaya diri kan ketika siapa yang pintar bernyanyi. Nah, misalnya si Devi nih, kalau tadinya karena belum tahu, nggak pede mau mengakui kemampuannya. Tapi ketika sudah tahu, oh ya aku sukanya di bidang seni, bernyanyi misalnya. Ketika ditanya, dia akan dengan percaya diri menunjuk tangan. Saya Bu, saya suka bernyanyi misalnya, ya kan Chris? Iya. Jadi dia dari SMP maupun dari SMA. Ah, gaya belajar. Jadi gaya belajar itu ada 3: visual, auditori, dan kinestetik. Visual ini lebih ke mudah memahami melalui gambar, warna, dan diagram. Kemudian kalau auditori lebih suka dengan mendengar penjelasan ataupun diskusi. Kemudian kinestetik. Nah, jadi gaya belajar kinestetik ini anaknya atau orang itu belajarnya sukanya praktek langsung, ya, atau lebih senang yang bergerak gitu. Itu adalah anak kinestetik. Jadi silakan kalian renungi lagi tentang dari hasil tadi. Benar nggak sih? Benar nggak hasilnya tadi? Dari hasil asesmen tadi sesuai nggak sama diri kalian masing-masing? Sesuai ya? Yang kinestetik Denti, tadi kayaknya kinestetik ya Denti ya? Iya Den? Bener nggak? Jadi Denti ini suka yang praktek langsung gitu ya? Iya? Bergerak gitu ya. Nah, jadi ini tadi sedikit pemaparan dari Ibu tentang gaya belajar. Ya, jadi materi tentang gaya belajar konsepnya seperti itu. Jadi kalian sudah lebih paham kan dengan potensi diri kalian. Besok di minggu selanjutnya kita akan melakukan tes lanjutan. Apa tuh? Tes intelijensi, ya, kemampuan intelijensi. Dia kan ada banyak tuh tesnya. Nah, kalau untuk hari ini kita semuanya tes gaya belajar.
Batni. Apa tadi ya? Boleh. Oke. Baik, jadi ada yang kafe. Coba. Di meja masing-masing. Ya, sekarang kalian perhatikan untuk tugasnya. Silakan kalian kerjakan, ada 3 lembar ya. Dan itu masing-masing ada ya menempelkan gambar sesuai dengan gaya belajar. Ya, sesuai instruksi. Kemudian yang ini silakan kalian pasangkan sesuai dengan gaya belajar. Kemudian untuk yang pohon ini yang terakhir, ini silakan kalian buat daun dari kertas yang saya kasih tadi. Kalian buat daun kecil aja dan masing-masing siswa menempelkan 1 daun di pohon ini dengan menuliskan nama dan potensinya. Hidup.